Ini barusan Nah, gangguan. Oke, hari ini saya bahas tentang materi yang minggu lalu saya share ya untuk klasifikasi. Sudah dibaca belum kalian materinya? Ada yang sudah baca? Belum? belum. Oke. Kalau Ya, baca mau baca, Bu. baca. Oh, tapi belum paham gitu ya? Belum, Bu, belum paham. Oke. Jelas, Bu, belum paham. Iya. Oke, kalau gitu ya kita coba bahas dulu untuk klasifikasi ya. Saya share dulu. Oke. Jadi klasifikasi itu biasanya digunakan untuk memprediksi kelas suatu item. Kemudian klasifikasi juga digunakan biasanya untuk membuat model berdasarkan data pelatihan dan digunakan untuk mengklasifikasikan data tersebut. Ya, kalau prediction ya memprediksi nilai yang belum diketahui. Biasanya untuk klasifikasi ini diaplikasikan pada kasus diantaranya kalau di perbankan itu untuk persetujuan kredit begitu ya. Kemudian diagnosis penyakit, ada target marketing juga atau fraud detection ya. Nah, yang kemarin yang sempat saya sidangkan ya, uji skripsi. Salah satunya untuk mahasiswa yang mengambil data mining itu yaitu ini untuk persetujuan kredit ya. Ya, hanya saja kekurangannya untuk pengolahan data miningnya tidak data mentahnya begitu ya. Jadi dalam artian mungkin memang sulit ya kalau kita mau mendapatkan data mentah dari perusahaan begitu ya. Jadi semua informasi mengenai perusahaan tersebut kita ambil kan sangat sulit biasanya, apalagi perbankan begitu. Nah, jadi sangat disayangkan yang dilakukan atau yang klasifikasikan itu data yang memang sudah disortir gitu ya. Jadi hanya beberapa item saja begitu. Itu sangat disayangkan. Jadi ya kemarin alhasil ya diusahakan harus coba dulu untuk meminta data mentahnya begitu. Tapi ya tetap susah kalau untuk perbankan. Ya jadi seadanya. Nah, kemudian contoh kasus diantaranya di sini. Untuk input data mahasiswa misalkan ya, yaitu output yang dihasilkannya kita buat saja dua klasifikasi ya atau dua kelas, yaitu yang lulus tepat waktu dan yang lulus terlambat ya untuk data mahasiswa di satu perguruan tinggi. Nah, bagaimana kalau diberikan data input mahasiswa, sistem secara otomatis akan menentukan mahasiswa tersebut lulus tepat waktu atau terlambat, begitu kan ya? Yang diharapkannya. Nah, jadi kita harus tentukan dulu ya pembuatan modelnya. Nah, kalau di sini yang database ini tuh ini kan simbol database ya. Di sini ada data pelatihannya atau testing. Ya, data testingnya. Nah, di sini misalkan terdapat beberapa data mahasiswa. Di antaranya yaitu ada Budi ya IPK semester 1-nya 3, kemudian matdasnya A, ya, nah ini diprediksinya tepat waktu dan sebagainya. Nah, kenapa ini bisa diprediksi tepat waktu? Kemudian kalau Wati IPK-nya semester 1-nya 1,5, matdasnya E, kemudian diprediksinya tepat waktunya no atau tidak tepat waktu begitu ya. Nah, di sini kita tentukan algoritma klasifikasi ya. Nah, dari sini kita buatkan model klasifikasinya di antaranya kita buatkan modelnya misalkan di sini if IPK lebih besar dari 3 or matdas sama dengan A, then tepat waktu sama dengan yes. Ya. Berarti untuk mengisi ini kita buatkan dulu algoritmanya. Ya, untuk klasifikasi mana yang masuk tepat waktu dan mana yang tidak begitu.
Nah, karena di sini kita gunakannya operator perbandingannya tuh OR ya. Berarti kalau OR itu jika salah satunya bernilai true, maka hasilnya true, begitu kan ya. Beda kalau misalkan kalian buat algoritmanya menggunakan operator N begitu ya. Kalau N itu kan kedua-dua kondisinya begitu ya. Kondisi dari misalkan IPK semester satunya harus lebih dari 3 dan matdasnya itu harus bernilai sama dengan A ya. Nah, ini beda lagi nanti hasilnya begitu ya kalau kalian gunakan operator N. Nah, karena di sini kita gunakan algoritmanya operatornya OR ya, berarti bisa diprediksi begitu ya. Kalau salah satunya bernilai true, maka hasilnya itu yes ya atau true. Nah, di sini misalkan untuk Budi IPK semester satunya 3, kemudian matdasnya A, berarti true ya, maka hasilnya juga yes atau true. Nah, kemudian kalau Wati ini 1,5 ya, berarti kondisinya tidak terpenuhi ya, false. Matdasnya ini berarti tidak terpenuhi juga kondisinya. Ya, maka tepat waktunya sama dengan 0. Nah, kemudian kalau Badu itu IPK semester satunya itu 2, berarti kurang dari 3 ya. Kondisinya tidak terpenuhi. Tapi matdasnya itu sama dengan A, berarti true. Maka di sini yes. Nah, kemudian Rudi juga di sini IPK semester satunya 3,5, berarti lebih besar dari 3. Ya. Berarti yes, matdasnya C, no atau false ya. Maka di sini karena salah satunya bernilai true, maka untuk hasil tepat waktunya itu sama dengan yes. Nah, ini jadi algoritmanya harus bisa ditentukan gitu ya, yang cocoknya seperti apa untuk penggunaannya. Oke, masih ada yang masuk ini? Oke. Nah, kemudian di sini untuk model testing begitu ya. Kira-kira ada pertanyaan sejauh mana model tepat dapat diramalkan gitu ya, dapat meramalkan. Jadi apakah model ini memang bisa meramalkan gitu ya. Contohnya di sini kan kalau di sini kita lihat ini tepat lah ya. Nah, kalau di sini contohnya ada yang hasilnya itu tidak sesuai dengan algoritma yang dibuat. Misalkan di sini yang baris kedua ya, record kedua Intan, dia IPK-nya 3,3, itu lebih dari 3 ya, true. Kemudian matdasnya itu B ya. Nah, walaupun B seharusnya dia harusnya yes kan, tepat waktunya itu harusnya yes, karena salah satunya dia bernilai true ya. Sedangkan yang Indah ini 2,3, kemudian matdasnya ini C ya, ini dia bernilainya yes. Nah, itulah salah satu kelemahan untuk proses klasifikasi ini. Jadi memang ada beberapa proses testing ya. Testing itu kan kita menguji algoritmanya dulu ya. Jadi algoritma yang kita buat itu diuji dulu gitu ya ke dalam dataset kita ya, diuji dulu. Jadi seberapa akuratkah? Nah, nanti baru dilakukan testing. Ya. Nah, ketika testing ternyata ya ada beberapa yang hasilnya itu tidak sesuai. Berarti algoritmanya yang kita buat itu belum tepat. Jadi kan kalau dilakukan testing itu ada beberapa item yang memang belum terdeteksi begitu ya. Kan kalau yang dilakukan trainingnya beberapa gitu aja, kita ngambil dari datasetnya itu beberapa, dilakukan training dulu gitu ya, atau datanya dilakukan pengecekan terhadap algoritmanya begitu ya. Nah, kemudian ketika dilakukan testing, nah ada item-item yang memang tidak ada di dalam data trainingnya begitu ya, sehingga memang kadang-kadang menyebabkan tidak akuratnya terhadap hasil yang diinginkan gitu ya. Contohnya seperti ini.
Nah, kemudian proses klasifikasi ya berdasarkan data baru. Nah, kalau misalkan solusinya gimana Bu ya? Berarti kita harus tambah lagi untuk training datanya itu ya kita harus tambah lagi sesuaikan dengan algoritmanya. Nah, sehingga nanti ketika dilakukan testing data ya itu akan didapatkan akurat. Jadi datanya itu harus baru ya. Sesuaikan lagi dengan algoritmanya. Nah, misalkan di sini untuk data baru Tatang dia IPK-nya 3 gitu ya, 3,0, kemudian untuk ngetesnya itu nilainya A. Ya, apakah lulus tepat waktu? Ya, ini diperkirakan ya pasti lulus begitu. Nah, kemudian untuk proses pembuatan model, data latih atau training ya, training datasetnya, ini model klasifikasi. Nah, untuk proses testing modelnya atau data testing, ini apakah model sudah benar begitu ya. Nah, untuk proses klasifikasi data yang tidak diketahui kelasnya, ya atau kelas datanya, untuk proses klasifikasi ini. Nah, sebelum klasifikasi, yang pertama kita lakukan dulu data cleaning atau preprocessing data untuk mengurangi noise dan missing value. Ya, atau yang nilai-nilainya itu kadang-kadang kan kalau di database itu nilainya atau value-nya itu ada yang hilang begitu kan ya. Kemudian yang kedua relevansi analisis ya atau feature selection. Jadi memilih atribut yang penting. Kemudian membuang atribut yang tidak terkait atau duplikasi. Ya, nah atribut-atributnya juga kita pilih lagi. Jadi tidak semua atribut yang ada di dalam data set tersebut itu bisa kita gunakan gitu. Kita pilih yang terkait saja. Kita mau carinya data apa begitu ya atau mengklasifikasikan data apa sehingga nanti yang digunakannya hanya beberapa atribut saja. Jadi tidak semuanya. Nah, kemudian data transformation. Ya, ini bisa kita generalisasi atau lakukan normalisasi data. Nah, untuk evaluasi metode klasifikasi, diantaranya akurasi, classifier accuracy, ini memprediksi label kelasnya. Kemudian prediktor accuracy, ini memprediksi nilai atribut. Kemudian dari sisi kecepatan, nah, waktu untuk membuat model, ya untuk training time-nya. Kemudian waktu untuk menggunakan model, ya apakah classification atau prediction time. Kemudian ada robustness, ini mengenai noise dan missing value. Ada scalability, ini mengenai efisien untuk proses dengan DBMS. Kemudian ada interpretability, ini model yang mudah dimengerti. Nah, ini salah satu metode yang biasa digunakan gitu ya, yaitu pohon keputusan ya, decision tree. Ini yang paling biasanya familiar lah. Yang sebelum-sebelumnya juga ada yang menggunakan ini. Nah, ini untuk decision tree ini diciptakan oleh Ross Quinlan. Jadi ada untuk decision tree itu algoritmanya ada edit tree, ada C45, ada C5.0. Decision tree ini merupakan model yang merepresentasikan dalam bentuk tree atau pohon lah ya. Jadi ada ya berupa pohon, jadi ada akarnya, kemudian terdapat ruas kiri, ruas kanan gitu ya dan seterusnya. Oke, di sini kita punya contoh untuk decision tree-nya. Jadi kita akan coba buat decision tree ya. Contoh inputnya atau data latihnya. Di antaranya ada atribut age atau umur, ada income, ada student, ada credit rating dan juga bias komputer. Jadi di sini kita akan mencari gitu ya. siapa saja begitu ya yang ranknya umur berapa, pendapatannya berapa gitu ya, apakah termasuk student atau tidak, kemudian credit ratingnya apakah fair atau excellent begitu ya, yang membeli komputer ya, yang membeli dan tidak ya. Nah, berarti di sini dari data alat ini ya, ini nggak perlu saya sebutkan lah, nanti bisa dibaca sendiri ya.
Nah, masalahnya bagaimana dari data latih tersebut dapat diperoleh model yang bisa mengklasifikasikan secara otomatis. Nah, kita biasanya lakukan dulu pengelompokan, begitu ya. Nah, ini contoh decision tree yang dari data latih ini ya. Hasilnya itu bisa seperti ini. Jadi dari data latih, model ini dibangkitkan secara otomatis begitu. Ya, bagaimana cara membuatnya? Nah, kita di sini untuk membuat decision tree, ya kita buat dulu rule-nya, ya atau aturan-aturannya, begitu. Misalkan diantaranya di sini. Yang age-nya kurang dari sama dengan 30, and student, or age sama dengan 31 sampai 40, or age lebih besar dari 40, and credit rating sama dengan fair, then itu beli PC sama dengan yes. Ya, ini aturan pertamanya. Misalkan, ya kan, sini kan yang umurnya kurang dari sama dengan 30. Atau student, ya, and student, ya kemudian age-nya 31 sampai 40, ya. Kemudian, ini kan yes ya. Kemudian yang age-nya itu lebih besar dari 40, credit rating-nya itu sama dengan fair, berarti dia yes, beli komputer. Ya, ini dari decision tree yang sudah dibangkitkannya, ya kita bisa lihat kesimpulan atau aturan yang bisa dibuatnya itu seperti ini. Ya, yang yes yang hijau ini gitu ya lihatnya. Nah, tapi gimana cara bikinnya? Jadi kita ada urutannya biasanya ya. Atribut, pemilihan atribut mana dulu begitu yang harus diproses menjadi root-nya. Ya, kalau kita lihat di sini yang pertama itu kita dari age-nya dulu atau dari umurnya. Kemudian dari umur ya kita klasifikasikan atau kelompokkan. Ya, dibagi-bagi gitu yang kurang dari sama dengan 30. Kemudian yang range-nya antara 31 sampai 40, kemudian yang lebih dari 40. Kemudian di sini ada student, apakah dia termasuk student, yes, no, begitu ya. Kemudian yang credit ratingnya, apakah excellent atau fair. Nah, cara memilih atribut yang pertama, entropinya. Jadi entropi ini ukuran kemurnian, semakin murni, semakin homogen, semakin rendah nilainya. Kemudian ada informasi gain. Jadi pengurangan entropi disebabkan oleh partisi berdasarkan suatu atribut. Jadi semakin besar infogennya itu sama dengan atribut itu semakin membuat homogen atau semakin bagus. Ya, jadi intinya pilih atribut dengan infogen yang paling besar. Ya, jadi nanti ada perhitungan dulu. Nah, kita cari information gennya mana yang terbesar, paling besar. Nah, ini untuk menghitung entropi. Ya, jadi entropi itu kan ada untuk dua kelas ya, yang termasuk positif dan negatif, atau kalau kita lihat tadi yang yes dan no begitu ya. Di sini ini lihatnya itu dari mana Bu? Ini ada 9, ada 5. Itu dari ini, dari sini ya, dari data latihnya. Yang beli komputer dan yang tidak begitu. Kan kita mau cari, intinya mau cari yang termasuk klasifikasi yang beli komputer ya, yang yes dan yang no itu yang mana begitu ya. Ini kan kalau kita hitung yang no itu 1 2 3 4 5 ya. Kemudian yang yes-nya ya ini ada 9. Oke, balik lagi ke sini. Nah, berarti di sini kita masukkan rumusnya ya. Yang positif itu yang yes, yang negatif itu yang no-nya. Nah, di sini entropi yang positif ya, berarti yang yes-nya itu 9, yang no-nya atau yang negatifnya itu 5. Nah, kita masukkan ikuti rumus yang ini ya. Nah, berarti di sini min P ya. Ini 14 itu dari total data yang ada. Jadi min 9/14 log 2
ya. Bu, log 2 dari mana? Itu ikuti saja dari rumusnya, ya. Nah, kemudian dalam kurung 9/14, ya. Ini kan tadi negatif, ya. Berarti di sini negatif. Ini kan tidak ada negatifnya. Berarti langsung 9/14. Means, ya, ini yang negatif, ya. 5/14 log 2, ya, dalam kurung 5/14. Nah, kalau kalian hitung, nah ini hitungnya kalau susah hitung sendiri ya pakai kalkulator aja yang ada log-lognya. Nah, ini hasilnya itu sama dengan 0,940. Ya. Ini untuk entropi yang baik komputer ya, yang yes dan yang no-nya. Nah, kemudian cari lagi atau hitung lagi untuk entropi yang lain yang ini. Ya, jadi dihitung lagi yang lainnya. Nah, kira-kira hasilnya itu entropi yang lainnya itu ini yang positif 7, negatif 7, ya ini sama dengan 1. Kemudian yang entropinya positif 14, ya negatifnya 0, ini sama dengan 0. Kemudian untuk entropi yang positifnya 0, ya negatifnya 14, ini sama dengan 0. Ya, ini sama ngitungnya seperti ini. Nah, kemudian ya setelah itu kita cari information gain-nya. Jadi gain itu seberapa besar entropi berkurang akibat atribut A. Jadi makin besar itu makin bagus. Oke, ini contoh pemilihan atribut ya. Jadi kita cari gain-nya. Jadi tadi itu kan kita ada atributnya ada beberapa ya, ada atribut age ya, ada income, ada student, ada credit rating. Berarti ini semuanya harus kita hitung ya untuk information gain-nya masing-masingnya. Nah, oke, di sini tujuannya ya kita mau cari kan yang base komputer itu yang yes dan yang no. Berarti kita tentukan dulu ini yang entropinya yang tadi ya. Untuk yang baik komputernya, nah ini 0,940 yang tadi dihitung ya. Nah, kemudian kita buat dulu tabel untuk yang S-nya. Untuk kita mau hitung gain ya. Nah, ini hitungnya kita buat dulu tabel ya untuk mengklasifikasikan dulu. Kira-kira yang range-nya di sini kurang dari sama dengan 30 ya. Yang kurang dari sama dengan 30. Itu yang yes dan yang no-nya berapa. Gitu ya. Jadi dihitung dulu. Ini kan ya dilihat aja dari tabelnya. Ini kan yang pertama itu yang kurang dari sama dengan 30. Ini 1, 2, no ya. Kemudian ini ya, ini no juga. Yang ininya yes. Kemudian yang ininya yes ya. Jadi ada 5. Yang no-nya 3, yang 2-nya yes. Nah, kita hitung ya. Sehingga hasilnya itu untuk yang kurang dari sama dengan 30 itu sama dengan 0,971. Sedangkan untuk yang range-nya antara 31 sampai 40 ya umurnya. Ini 31 sampai 40 ya. Ini yes, kemudian ini yes juga. Yes ya, berarti ini 4 yes, no-nya 0. Ya, ini hasilnya 0. Kemudian yang lebih dari 40 ya, ini yang yes-nya 3, yang no-nya 2. Nah, hitung lagi, ya hitungnya sama dengan ini ya. Hitung lagi 0,971. Ya, hasilnya. Nah, kemudian kita buat info untuk edge-nya. Ya. Di sini kan tadi totalnya itu 5/14. 5 itu dari ini ya,
5, total keseluruhannya kan ini ada 14. 5/14 yaitu 2, ya, 3, yang yes dan yang no-nya, plus 4 dibagi 14. 4 dari yang range yang ini ya, 4 bagi 14, yaitu untuk information gain-nya 4 yes, no-nya 0. Kemudian plus, ya, yang ini 5/14, ya, yaitu 3,2 atau yes dan no-nya. Ini sama dengan 0,694. Ya, ini untuk yang edge-nya. Nah, berarti ada 5 dari 14 ya, edge yang kurang dari sama dengan 30 dengan 2 yes dan 3 no. Ini maksudnya yang ini ya, penjelasan yang ini. Nah, berarti untuk gain yang edge-nya, nah ini info yang ini ya, hasil dari yang by komputer dikurangi info edge. Berarti 0,940 dikurangi 0,694, ya, ini sama dengan 0,246. Nah, ini baru yang edge-nya saja. Nah, kemudian nanti cari yang income-nya, sama dibuatkan dulu. Ya, buatkan dulu tabel-tabelnya. Ya, kemudian nanti ditotalkan. Nah, total yang ini nanti mengurangi hasil yang info by komputer ini. Ya, kurang lebih untuk hasilnya. Kalau kalian hitung gitu ya. Nah, kalau nggak percaya coba aja dihitung. Nah, dihitung ya, siapa tuh nanti berbeda hasilnya. Gitu. Jadi ini nanti dikurangi dengan hasil yang gain yang income. Caranya sama seperti ini ya. Hitung dulu. Nah, ini hasilnya itu untuk income 0,029, gain itu untuk student sama dengan 0,151 dan gain credit ratingnya 0,048. Nah, kita pilih gain yang terbesar berarti. Kalau sudah dihitung semuanya, kita pilih gain yang terbesar ya. Berarti kalau kita lihat yang terbesar itu yang gain S ya, atau yang 0,246. Nah, berarti kita jadi root-nya itu atau jadi node pertama itu yang edge-nya. Setelah add, berarti atribut apa selanjutnya? Yang ini diproses untuk setiap cabang selama masih lebih dari satu kelas. Ya, ini 1, 2, 3. Ya. Nah, kalau untuk yang 31 sampai 40 gitu ya, range-nya, edge-nya, ini tidak perlu diproses lagi. Kenapa? Ya karena di sini kan otomatis semuanya kelasnya itu memilih yes kan. Jadi nggak ada no-nya, ya otomatis ini langsung yes begitu. Kalau yang lainnya kan ini yang kurang dari sama dengan 30 itu ada yang yes, ada yang no. Yang lebih dari 40 juga ada yang yes, ada yang no. Ya. Berarti selanjutnya kita proses yang kurang dari sama dengan 30 karena masih ada lebih dari satu kelas, ya. Nah, kita selanjutnya proses data S kurang dari sama dengan 30. Nah, ini dari mana ya? Kita buat dulu. Nah, dari tabel ini gitu ya, kita buat dulu penyortiran. Nah, kira-kira untuk yang umur kurang lebih sama dengan 30, nah income-nya gitu ya, studentnya, credit rating-nya, nah ini semua value-nya itu dimasukkan, termasuk ke baik komputernya. Kemudian sama, ya dicari juga untuk informasi gain-nya gitu ya. Untuk entropinya dulu, ya, untuk entropinya dulu dicari. Nah, setelah didapat, ya, ini untuk gain S tidak perlu dihitung lagi. Nah, kita hitung gain student, gain credit rating. Nah, untuk gain studentnya ya sama, kita ini buat dulu klasifikasinya gitu ya. Ini yang kira-kira ini kan 3/5 begitu ya. Berarti ini yang
yang yes-nya 3, yang yes-nya 2 berarti ya, yang no-nya itu 3. Ya, ini no-nya 3, ini yes-nya 2. Ya, ini dilihatnya dari tabel yang ini yang sudah kita sorting dulu dari tabel yang banyak yang tadi. Ya, karena kita mau carinya yang gain edge-nya. Nah, kemudian kita hitung untuk gain student ya info yang ini ya. 0,97 ya entropi secara keseluruhan untuk yang gain edge ini. Nah, kurangi info studentnya. Ya, ini kalau kita hitung ini hasilnya itu sama dengan 0. Berarti 0,97 dikurangi 0 itu sama dengan 0,97. Jadi tetap ya. Nah, kemudian hitung gain yang credit rating. Ya, ini sama untuk yang credit rating ya. Ini dilihat juga yang yes-nya atau yang excellent-nya itu 2 ya. Untuk yang credit rating yang yes-nya 2, yang no-nya 3. Nah, sama dimasukkan juga ya untuk entropinya, rumusnya sama. Nah, untuk yang credit ratingnya ini 3/15 ya 1 atau 1 Oke, sorry ada ya. Oke. Nah, ini untuk yang info credit rating ya 3/15 ya atau 1,2. Kemudian plus 2/5 ya ini 1,1 ya atau sama dengan 0,95. Nah, berarti untuk gain credit ratingnya sama ya untuk info secara keseluruhannya yang 0,97 dikurangi 0,95 itu sama dengan 0,02. Nah, kemudian yang income juga sama. Ya, yang income-nya juga sama, dihitung dulu. Ini kalau kita sudah hitung 2/5 ya berarti ini entropinya 0,2 plus 2/5 ya atau 1,1 plus 1/5 ya atau 1,0. Ini sama dengan 0,4 untuk income-nya ya. Kenapa Bu ini mah ada 3 gitu ya? Ini kan ada 3 yang income gitu entropinya mana ini karena ini kan ada 3 kategori ya, high, medium, low. Kalau ini kan hanya ada 2 no yes atau kalau yang ini hanya ada fair dan excellent ya. Hanya ada 2 kelas atau kategori. Nah, kalau yang ini kan 3. Yang 2 ini high. Kemudian yang 2 ini medium, yang ini 1 itu low. Ya. Gitu kira-kira. Oke, ini sampai sini dulu. Ada yang tanyakan dulu sebelum lanjut ke selanjutnya. Silakan. Kecepatan atau bingung gimana? Kita masih bisa diikuti. Dilanjut aja, Bu. Oke. Nah, kemudian pilihan atribut. Nah, bandingkan semua gain. Jadi sama dengan proses yang pertama ya. Jadi dibandingkan untuk semua gainnya ambil yang paling terbesar. Nah, di sini untuk gain student ya, ini bukan student. Student itu sama dengan 0,97, gain credit rating sama dengan 0,02, gain income itu sama dengan 0,4 ya. Berarti yang paling besar yang student ya. Sehingga yang mengisi decision tree-nya yaitu yang tidak, kita kan tadi proses yang ini ya, kurang dari sama dengan 30. Yang student ya. Nah, student ini dia masih punya kelasnya, begitu kan?
Nah, diproses lagi. Dan seterusnya. Ini kan masih punya kelas ya student itu. Jadi ada yang masuk ke yes, ada yang no. Nah, ini diproses lagi. Dan seterusnya. Jadi bolak-balik aja terus sampai nanti diperoleh decision tree-nya secara lengkap. Nah, kalau ini semuanya sudah selesai, ya, berarti proses yang sebelah kanan ini, yang edge-nya itu lebih dari 40. Ya, prosesnya sama seperti ini. Jadi hitung entropinya dulu, kemudian hitung gainnya, information gainnya. Seperti itu. Oke. Jadi intinya kalau dia masih lebih dari satu kelas, kalau ini kan satu kelas, jadi langsung selesai, nggak usah dihitung lagi. Kalau yang lebih dari satu kelas, ya dia harus dihitung. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Ini latihan boleh nanti dicoba. Sambil dilanjut ya. Mengapa harus decision tree? Ya, ini biasanya decision tree ini mudah diimplementasikan. Hipotesis yang dihasilkan itu mudah dipahami dan lebih efisien. Ya, maksudnya mudah dipahami itu kan kalau kita lihat pohon seperti ini kan mudah ya kita untuk menentukannya. Range umur yang kurang dari sama dengan 30 ya. Dia student ya begitu. Ya, berarti dia akan melakukan pembelian komputer begitu. Nah, kalau yang range-nya umurnya 31 sampai 40, ya ini otomatis dia pasti akan membeli komputer begitu ya. Dan yang 40 gitu ya, kemudian dia punya credit rating-nya fair begitu. Nah, itu dia akan melakukan pembelian komputer dan seterusnya. Itu maksud lebih mudah. Nah, ini decision tree ini cocok untuk masalah diantaranya. Data dalam bentuk atribut nilai, kondisi ideal adalah jika isi nilai jumlahnya sedikit. Ya. Atau tadi kategorinya tidak terlalu banyak gitu ya. Misalnya panas, sedang, dingin gitu. Kemudian outputnya discrete. Training data dapat tidak lengkap. Jadi tidak terlalu banyak jumlah kategorinya atau nilai yang ada di dalam dataset. Nah, ada beberapa masalah di decision tree. Di antaranya yang pertama overfitting atau terlalu mengikuti training data. Jadi terlalu banyak cabang begitu ya. Nah, ini merefleksikan anomali akibat noise atau outlier. Nah, akurasi rendah untuk data baru. Kemudian dua pendekatan untuk menghindari overfitting. Yang pertama pre-pruning. Ini menghentikan pembuatan tree di awal. Jadi tidak men-split node jika goodness atau sulit untuk menentukan datanya begitu ya. Kemudian bisa juga melakukan post pruning. Nah, ini buang cabang setelah tree-nya. Jadi kalau terlalu banyak ya dibuang aja gitu ya. Jadi menggunakan data yang berbeda dengan training untuk menentukan prune tree yang terbaiknya. Intinya kalau kita mau melakukan klasifikasi kan di awal itu atribut itu harus dilakukan pembersihan dulu gitu ya. Kira-kira atribut mana yang akan digunakan gitu, yang terlibat, yang ada hubungannya. Jadi tidak semuanya dimasukkan untuk melakukan klasifikasi ini. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan Bayesian classification. Ya. Notasinya biasanya P atau di sini itu cara bacanya ya untuk yang ini itu. Jadi ini kemungkinan H benar jika X ya. Kemungkinan jika X, kemungkinan H ini benar jika X. X ini adalah kumpulan atributnya. Nah, untuk PH ini kemungkinan H di data, jadi independen terhadap X-nya. Misalkan di sini P single, ya ini kemungkinannya ya. Nah, kemungkinannya dia single jika mukanya sayu, baju berantakan, jalan sendiri, ya. Jadi yang merasa mukanya sayu, baju berantakan, kemudian kalau kemana-mana jalan sendiri,
ini diperkirakan dia itu single, begitu ya. Ini kemungkinan nilainya besar. Nah, kalau yang kedua, ya misalkan P non single, ya ini kemungkinan nilainya benar begitu ya, kemungkinan dia itu non single jika mukanya ceria, baju rapi, jalan selalu berdua. Ya, hati-hati berduanya ini dengan siapa dulu. Dengan lawan jenis atau sama jenis. Nah, harus dibedakan juga ya. Nah, ini ya. Jadi kemungkinan H ini bisa bernilai benar ya jika semua atributnya itu dia nilainya besar atau benar gitu ya. Nah, untuk P single ini sama dengan jumlah single atau jumlah mahasiswa. Ya, jadi yang singlenya atau jumlah mahasiswa yang singlenya itu berapa begitu. Nah, untuk yang PH jika X, ya ini maksudnya posterior. Kalau PH itu a priori. Nah, kalau PX jika H, ini probabilitas X jika kita ketahui bahwa H itu benar. Ya, jadi ini maksudnya data training. Nah, kegiatan klasifikasi, ini kegiatan mencari PH jika X ya yang paling maksimal. Ya, jadi teorema Bayes-nya itu PH jika X sama dengan PH jika H ya PH bagi PX seperti itu. Nah, klasifikasinya X-nya ya. Atributnya itu nilainya muka cerah, jalan sendiri, baju rapi. Berarti kelasnya single atau non single, begitu kan ya. Jadi kategorinya untuk kelasnya itu yang masuk single atau yang non single. Nah, maka kita cari PH jika X yang paling besar. Single jika muka cerah, jalan sendiri, baju rapi. Ya, atau yang non single jika muka cerah, jalan sendiri, baju rapi. Ya, ini yang mana nih? Nah, ini untuk memaksimalkan ya CI atau kelas ke I-nya. Karena PX itu konstan untuk setiap CI, maka bisa ditulis pencarian maksimalnya ya. Untuk rumusnya yaitu P CI ya jika X itu sama dengan P X jika CI kemudian P CI. Oke, ini penyederhanaan dari Net Bayes Classifier. Penyederhanaan misalnya, jadi tidak ada kaitan antara atribut, ya atributnya jalan sendiri, ini tidak terkait dengan muka sayu. Ya, misalkan untuk X1-nya itu atribut ke-1 ya, jalan sendiri. X-nya atribut ke N. Jadi belum tentu lah. Jadi belum tentu atribut yang satu itu terkait dengan atribut yang lain. Nah, kemudian jika bentuknya kategori, ya notasinya P, XK jika CI, ini jumlah kelas CI itu yang memiliki XK ya dibagi CI atau jumlah anggota kelas dari CI-nya di data contoh ya. Jika bentuknya continuous, ini dapat menggunakan distribusi Gaussian. Ini contoh yang masih yang tadi ya, untuk yang decision tree. Tapi kita gunakan untuk algoritmanya NetBayes. Nah, di sini untuk contoh NetBayes ya, kita cari yang OPCI. Jadi tadi yang kita mau carinya itu kan by komputer. Base komputer itu yang yes dan yang no ya. Tadi yang yes-nya itu ada 9 kan, 9 bagi 14, kemudian yang no-nya itu 5 dibagi 14. Atau yang yes-nya itu sama dengan 0,643, yang no-nya itu sama dengan 0,357. Nah, kita lakukan training untuk menghitung PX jika CI untuk setiap kelasnya. Ya, yang pertama itu untuk yang X sama dengan kurang dari sama dengan 30. Ya.
jika base komputer sama dengan yes, ya, yang yes itu kan tadi lihat di tabelnya itu 2 ya, 2 dibagi 9 sama dengan 0,222 gitu ya. Kemudian yang P sama dengan kurang dari sama dengan 30 ya untuk yang S-nya kurang dari sama dengan 30. Nah, jika base komputernya sama dengan 0, nah ini berarti 3 kan bagi 5 sama dengan 0,6. Ya. Ini masih ingat kan 2 itu dari mana? 3 itu dari mana? Masih ingat? Yang dari sebelumnya kan, Bu? Ya, dari sini. Ya, jadi lihatnya itu dari sini. Nah, sama untuk yang income itu ya, yang income, yang medium, kemudian yang student itu yang student yes, by komputer yes, student yes, by komputer no, begitu ya. Nah, ini dihitung lah semuanya. Credit rating yang fair, credit rating fair by komputer yes, atau yang no, ini dihitung juga. Nah, kemudian di sini hasilnya itu klasifikasi X sama dengan X kurang dari sama dengan 30, income sama dengan medium, student sama dengan yes, ya, credit rating sama dengan fair, ya, maka hasilnya itu kalau kita hitung ya, ini untuk yang PX jika baik komputer sama dengan yes sama dengan 0,222 dikali 0,444 dikali 0,667 dikali 0,667 lagi ya, ini kan 667 sama dengan 0,044 ya. Kemudian kalau yang keduanya ya baik komputer sama dengan 0 ya berarti ini 0,6 dikali 0,4 dikali 0,2 dikali 0,4 sama dengan 0,019. Nah, yang terakhir ya kita masukkan rumus yang terakhirnya yaitu P X jika CI kali P CI. Nah, ini tinggal dimasukkan aja yang tadi kan untuk yang PCI-nya ini udah ada ya. Kemudian yang P CI ini yang yes ini udah ada ya. Untuk yang P X jika CI ini juga udah ada ya, tinggal dimasukkan aja. Untuk yang baik komputer sama dengan yes dikali P baik komputer sama dengan yes itu sama dengan 0,028. Kemudian yang ini yang baik komputer sama dengan 0 kali dengan P baik komputer sama dengan 0 itu sama dengan 0,007. Ya. Jadi ya intinya dihitung satu-satu. Nah, jadi yang paling besar itu yang ini ya. 0,028. Itu, ini untuk yang naik biasnya. Itu. Nah, ini jadi keuntungan dan kerugian ya. Pro kontra untuk yang naik bias, keuntungannya ya mudah untuk dibuat, hasilnya bagus. Kerugiannya asumsi independen antar atribut membuat akurasi berkurang. Ya karena biasanya ada keterkaitan. Kemudian ada yang dinamakan dengan supervised dan juga unsupervised learning. Kalau supervised learning itu classification ya, klasifikasi atau supervision. Ini data pelatihan mengandung label kelas. Datanya diklasifikasikan menggunakan model, jadi harus ada modelnya. Kalau unsupervised learning atau clustering, jadi data pelatihan tidak mengandung label kelas, mencari kelas atau cluster di dalam data. Ini nanti beda lagi ya. Jadi ada klasifikasi, clustering, asosiasi. Ini yang kita bahas, baru yang klasifikasinya. Oke, seperti itu. Gimana, ada yang ditanyakan dulu? Silahkan. Ada yang tanyakan? Sambil saya absen atau ya. Daerah kalian hujan nggak? Hujan, Ibu. Hujan. Hujan ya. Sini juga hujan. Oke, saya absen
Ntar ini. Sambil nanti barangkali ada pertanyaan saya absen dulu ya. Alpin Yanwar Ramadan ada. Hadir, Bu. Oke, Alia Rahmawati Putri. Hadir, Bu. Oke, Bayu Pamungkas. Hadir, Bu. Oke, Chandra Octavianus. Hadir, Bu. Oke, Dedi Iskandar. Hadir, Bu. Oke, Detristi Nurhaliso. Hadir, Bu. Oke, Derajat Panji Saputra. Hadir, Bu, hadir. Oke, Fauzan Rizalul Ulum. Fauzan Rizalul Ulum. Ini ada. Fitri Apriani. Hadir, Bu. Oke, Gita Erika Suci. Hadir, Bu. Oke, Irman Darul Mutakin. Irman Darul Mutakin. Tidak ada. Irfan Sandi Saputra. Irfan Sandi Saputra. Tidak ada. Mary Nur Halimah. Hadir, Bu. Oke. Mary Yulia. Hadir, Bu, Mary Yulia. Oke. Nia Mulyati. Hadir, Bu. Oke. Mila Kresna. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Abim. Hadir, Bu. Oke. Noval Zaki. Oke. Neni Nuraini. Neni Nuraini. Tidak ada. Nurman Putra. Hadir, Bu. Oke, Orlando Sagala. Orlando Sagala. Tidak ada. Perry. Hadir, Bu. Oke. Ridwan Nurul. Hadir, Ridwan Bu. Nurul Hidayat. Oke, ada. Rizal Hamdani. Hadir, Bu. Oke. Tetep Dendi. Tetep Dendi. Tetep Dendi nggak ada. Tina Nurul Sani. Hadir, Bu. Kalau yang tadi mungkin hadir tapi terkendala koneksi, nanti tolong kasih tahu aja ini apa, japri ke saya gitu ya, screenshot untuk kehadiran di pertemuan ini. Oke, gimana teman-teman, ada yang ditanyakan dulu? Nanti untuk di PowerPoint-nya kan ada latihannya, itu boleh dicoba ya. Buat decision tree-nya dan juga untuk hitung menggunakan question. Dicoba aja dulu. Siapa tahu nanti keluar di UTS atau di tugas selanjutnya. Ada yang tanyakan dulu, silakan. Norman mau nanya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oh, bilang cukup aja tadi. Oh, cukup. Oke. Ya, teman-teman, kalau tidak ada yang tanyakan, saya cukupkan untuk pertemuan kita kali ini ya. Untuk tadinya mau saya ini ada yang udah coba praktikum untuk range data mining untuk klasifikasi ini nggak? Yang Ya, yang latihan ya, Bu, ya, sama yang minggu lalu saya kasih. Udah, Bu, udah. Oh, Bayu udah. Yang lain Udah. selain Bayu? Sudah, Bu. Oke. Udah, Bu, Mary. Tapi Pakai yang saya ada kendalanya, Bu. Kendalanya apa, Mary? Yang di apa itu teh? Yang di Navbase-nya itu ada tanda silangnya, Bu. Itu di sini ada yang pakai datasetnya sendiri nggak? Bukan yang saya kasih. Mary pakai dataset. Pakai yang Ibu, Bu. Soalnya pakai yang sendiri itu malah error semua. Oh gitu. Itu biasanya dari ini apa? Ininya cara penyajiannya di Excel-nya.
memang kadang-kadang ada yang per kolom itu per ini ya, per atribut begitu. Tapi ada juga yang disatukan gitu. Penyajian di Excel ya. Nah, itu nanti harus dicek, nah, disesuaikan dengan format yang diinginkan gitu ya. Kalau kalian pernah lihat nih dataset nih, itu kadang-kadang ada yang per atribut itu dipisah. Ada juga yang per atribut itu disatukan gitu ya. Nah, itu mungkin nanti bisa dicek lagi. Mudah-mudahan kalau yang pakai dataset sendiri nanti bisa jalan gitu ya. Kita praktikumnya minggu depan aja ya. Jadi pertemuan 7, pertemuan terakhir, kita tidak akan quiz. Paling kita demo untuk ini penggunaan Orange Data Mining untuk klasifikasi. Ya, datasetnya boleh yang saya share. Nah, tapi lebih baik coba cari lagi untuk dataset yang lain. Ya, oke teman-teman ya. Itu cukup jelas ya. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita ketemu minggu depan, pertemuan terakhir sebelum UTS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.